Shalom jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Semuanya shalom. Haleluya, kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Boleh sama-sama kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Saya yakin dan percaya sekalipun mungkin keadaan kita sedang tidak baik, tapi kita percaya Tuhan kita selalu baik. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu, kesetiaan-Mu yang tidak pernah ada habis-habisnya dalam setiap kami Tuhan. Kami akui Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang heran segala perbuatannya Bapa. Kami sungguh terganggu akan Engkau, kami sungguh bangga memiliki Engkau dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami datang di hadirat-Mu yang kudus, kami yang haus akan Engkau, kami mau sungguh-sungguh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, mengucap syukur buat segala yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Layakkan setiap kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Ini setiap kami Tuhan. Kami rindu memuliakan nama-Mu Yesus dengan segenap hati kami Tuhan. Tuhan Kau sungguh besar, Kau yang sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan Kau sungguh besar, Kau yang sungguh ajaib. Tiada hentinya kami kagumi Kau Tuhan. Hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kau sungguh besar, Tuhan Kau sungguh besar. Amin. Kau yang sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Yang bersyukur boleh angkat tanganmu. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu
Nikmati hadirat Tuhan. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita saat ini. Dan saya percaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita saat ini. Engkau yang haus, engkau yang rindu akan wajahnya. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Nikmati kasih-Nya, nikmati kebaikannya, nikmati segala kesetiaannya dalam hidup kita. Hanya Dia satu-satunya Tuhan yang dapat diandalkan. Hanya Dia satu-satunya Tuhan yang dapat dipercaya. Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan setiap kita. Dia selalu ada di setiap musim hidup kita. Dia Tuhan yang selalu menerima bagaimana keadaanmu. Sekalipun engkau tidak setia, Dia Tuhan yang tetap setia bagi setiap kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan apa akan kami bahas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Selain kami hanya mau persembahkan seluruh hidup kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada kasih yang seperti-Mu Yesus. Layaklah Engkau kami sembah dan kami muliakan sampai akhir hidup kami. Sama-sama kita berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan
jamah terus mengurapi setiap kami Tuhan. Kami terus mau mengundang Roh Kudus-Mu, kerajaan Allah-Mu bertahta di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap hati dan pikiran kami Bapa. Kami mohon Tuhan, Engkau yang curahkan roh sukacita-Mu Bapa bagi setiap kami. Biar kiranya sukacita sorga-Mu boleh kami rasakan di tempat ini dari awal, pertengahan hingga pada akhir ibadah ya Bapa. Sungguh hanya Engkau yang layak kami puji, kami sembah, kami muliakan dan kami agungkan sampai selama-lamanya Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur dan kami siap bersorak-sorai memuji memuliakan-Mu. Haleluya, yang percaya katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dan meriah buat Tuhan. Haleluya. Jemaat yang boleh kembali dulu. Haleluya. Saya rindu jemaat Tuhan boleh kasih tos ke kanan kirimu, katakan kita bangga punya Tuhan Yesus. Kita bangga punya Tuhan Yesus. Amin. Dia Tuhan yang selalu baik, Tuhan yang selalu setia, yang selalu ada dalam hidup kita. Amin, amin, amin. Yuk sama-sama kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya.
Dia sungguh baik. Dia rela mati bagi setiap kita untuk tebus segala dosa kita. Amin. Haleluya. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah dong buat Tuhan kita yang baik. Terima kasih Tuhan, kami boleh rasakan Engkau ada terus di tengah-tengah kami hingga saat ini Yesus. Terima kasih Tuhan buat kehadiran yang sungguh berharga bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami kembali datang mau menyembah Tuhan melalui pujian kami Yesus. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup untuk memulihkan setiap kami Tuhan. Kami percaya Yesus, kuasa-Mu Tuhan sanggup pulihkan setiap kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami harus percaya akan janji firman-Mu Tuhan bagi setiap kami. Haleluya Yesus. Ku hidup percaya
yang selalu memelihara menyertai kami. Sungguh besar setiamu bagi kami Tuhan, dan biarlah dalam pujian penyembahan kami Engkau sudah disenangkan, dan biarlah di dalam kesenangan-Mu, dalam sukacita Tuhan, kami juga diberkati dengan kebenaran-Mu. Kami terima dengan iman ucapan syukur kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Saudara. Ya, mungkin kita bisa melihat waktu itu. Beberapa waktu lalu ada seorang bapak berkata kepada saya, dia bilang setahun rasanya sebulan, sebulan rasanya satu hari. Bapak Saudara, nggak terasa ini sudah minggu keempat di bulan November. 5 minggu lagi, maafan lagi Bapak Saudara semua. Saya berharap kita selalu hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi
Ini udah bulan November, makanya udah nyalain apa namanya, pohon Natal. Ya, tiap tahun Natal, tiap tahun Natal ya, lahir terus Yesus di hati kita. Atau sampai sekarang tiap tahun Natal tapi Yesus tidak pernah hadir di hidup kita, kan nggak ada maknanya. Tapi saya percaya semua kita terus hidup di dalam Tuhan. Oke, hari ini kita lihat di dalam Lukas 16, kelanjutan pelajaran kita. Mungkin 2 minggu belakangan ini kami tidak ada di sini di Parung Panjang, tapi saya percaya Bapak Saudara juga diberkati oleh kebenaran yang diberitakan. Ya, tanggal 9 dan tanggal 16. Di tanggal 9 sebenarnya ada satu rekan teman di Medan bilang jangan pulang ke Tanah Karo dulu. Saya juga nggak tahu masalah apa yang sedang ada di Tanah Karo. Tapi di hari itu saya mengambil keputusan kami harus pulang dulu. Karena Bapak juga pelayanan di desa kecil dan nggak terlalu kecil lah, sederhana sekali. Dan biasanya kalau anak ke rumah bapaknya udah pasti dikasih, apa kau gitu kan. Jadi saya paling enggak, saya juga bukan orang yang ingin dimaju-majukan. Tapi pada waktu itu saya nggak tahu, tergerak di hati saya harus ke Tanah Karo terlebih dahulu. Saya bilang urusan keluarga. Rupanya pas kami ibadah, saya baru tahu kalau di sana 4 bulan tidak turun hujan. Dan Karo itu pertanian. Kalau hujan tidak ada, artinya pertanian sekarat. Dan memang banyak yang mudah kewalahan karena tidak hujan, gagal panen. Tapi itulah karena pas kita ada cara juga, mereka bilang kami terberkati sekali dengan kehadiran kalian, betul. Karena hari Minggu selesai ibadah, sebelum saya serahkan ke gembala untuk berdoa, saya juga rindu berdoa untuk daerah itu bersama istri juga. Kami berdoa buat daerah itu supaya turun hujan. Makanya dia selalu sampai kami ke Tungging, ke Raja Bernah, ya tadi begini. Jadi dia pengen bahwa memang itu berkat doa akhirnya turun hujan. Ya Tuhan yang menjawabnya, bukan doa kita yang menjadi penentu, tetapi di mana Tuhan bekerja. Dan memang di hari Minggu malam itu sampai Senin pagi hujannya tidak berhenti. Bahkan sampai hari ini saya mendengar kabar hujannya terus menerus, dan mereka juga ngeluh jadinya karena nggak bisa beladang. Itulah manusia, makanya kalau manusia memang bikin repot. Untung aja Tuhan itu nggak manusia juga. Jadi saya percaya kalau di sana banyak orang diberkati karena Tuhan, saya percaya di tempat ini juga banyak yang diberkati karena Tuhan. Jadi bukan kehadiran Hizkia Panjaitan yang penting, kehadiran Tuhan Yesus lah yang penting di hidup kita. Oke, kita lihat dalam Lukas 16, 19 sampai 25. Mungkin karena ini agak, Lukas 16 ayat 19 sampai ayat 31. Ya. Saya baca ayat 19, waktu saudara bisa baca ayat 20. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. 20. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat perutnya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya.
Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ayat 31 terakhir. Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Puji Tuhan. Bapak Saudara, ini adalah satu peristiwa di mana Yesus mengajar kepada manusia, artinya kepada orang banyak pada waktu itu, bahwa manusia akan mengakhiri perjalanan kehidupan di dunia. Makanya hari ini saya mau berbicara mengenai realita dan kebenaran hidup. Apa realita dan kebenaran hidup yang Bapak Saudara temukan di dunia ini? Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang hidup, ada yang mati. Jadi realita dan kebenaran hidup yang kita temukan di dunia ini dan kita saksikan, ada satu hal yang harus kita mengerti di sini Yesus sampaikan. Jadi realita kebenaran hidup apa yang disampaikan oleh Yesus, bahwa kembali ke ayat 19 tadi, dikatakan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Jadi Bapak Saudara, mungkin beberapa minggu lalu dalam Lukas 16 ayat 1 sampai 9 kalau saya nggak salah, mengenai di mana ada seorang bendahara yang dikatakan tidak jujur, dan selanjutnya di perikop selanjutnya di mana bahwa setia dalam perkara kecil, Tuhan percayakan dalam perkara besar. Artinya kalau kita tidak bisa hidup benar dalam sementara, bagaimana bisa kita masuk ke dalam kekekalan? Dan hari ini ada satu realita kebenaran hidup yang Yesus ajarkan, bahwa yang berharga itu bukan soal harta, bukan soal duit atau materi. Tapi yang berharga dalam segala sesuatunya adalah kehidupan itu sendiri. Makanya di sini disampaikan bahwa dikatakan ada seorang kaya, artinya dia kaya secara materi, dan dikatakan berpakaian jubah ungu. Bagi orang Yahudi, pakaian jubah ungu itu bukan pakaian sembarangan. Jubah ungu itu adalah lambang kebesaran, terhormat. Artinya orang yang pakaiannya pakaian jubah ungu itu adalah orang yang terhormat. Jadi dia bukan hanya kaya, tetapi dia terhormat. Saya percaya manusia semua ingin menginginkan itu. Dia kaya, dia terhormat. Bahkan ada banyak orang kaya, dia banyak materinya, dia caleg atau mencalonkan diri untuk pilpres. Supaya apa? Supaya terhormat dan dikenal. Jadi dia berpakaian jubah ungu dan kain halus. Jadi dia kaya secara materi, dia juga sangat terhormat. Dan dia dihormati memang. Artinya ada orang kan gila hormat tapi memang gak terhormat gitu loh. Paham yang saya maksud? Ada orang gila hormat, gila ini, tapi orang nggak hormat. Jadi kehormatan yang dibuat-buat begitu. Ini memang benar-benar terhormat karena memang dia kaya dan mengenakan jubah itu. Bahkan bukan hanya di situ, selanjutnya dikatakan dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan.
saya belum pernah bertemu dengan manusia yang sekaya apapun setiap hari berpesta. Bahkan saya menemukan kaya raya setiap hari cari hete. Percaya bahwa lebih banyak waktu orang kaya nyari duit daripada waktu istirahatnya. Coba Bapak Saudara cari sendiri. Makanya saya belum pernah temukan di dunia ini orang kaya tiap hari pesta. Kalau tiap hari pesta nggak usah dulu saksang sama apa namanya asik. Nasi padang pun berat itu tiap hari pesta. Kami waktu pulang udah ada pesta. Jadi rencana ulang tahun pernikahan mau ya belum pernah ke Danau Toba, tahu-tahu sampai di Haro bayar utang ada. Jadi ini tiap hari pesta. Jadi memang benar-benar sangat kaya sekali dan pastinya dia sangat terhormat. Dan dikatakan setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Ada banyak orang punya tapi nggak bisa menikmati. Halo. Makanya jangan sampai dunia lebih bisa menikmati daripada warga kerajaan Allah. Jadi kasih karunia juga, karena gini, apa yang ada pada kita itu seharusnya bisa menjadi berkat buat kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai apa yang ada pada kita malah menjajah, memperbudak diri kita. Makanya saya berharap kita semua adalah orang-orang yang cerdas, bukan orang-orang yang bodoh. Jadi apapun yang Tuhan percayakan, seperti beberapa minggu lalu menjadi pengelola yang baik, ya saya percaya kita juga semua adalah pengelola yang baik. Jadi apapun yang Tuhan percayakan, kita dapat nikmati, syukuri, dan memuliakan Tuhan. Selanjutnya, ayat 20 dikatakan, dan ada seorang pengemis. Jadi ada dua pribadi, ada dua keadaan yang Yesus sampaikan, bahwa dikatakan ada seorang pengemis. Dan pengemis itu bernama Lazarus. Jadi kalau udah namanya pengemis berarti adalah orang yang miskin, orang yang terpuruk, orang yang sangat hina. Berbeda sekali dengan orang kaya tadi yang mengenakan jubah ungu dan kain lenan halus. Dan bukan hanya itu, setiap hari dalam sukaria kemewahan. Tetapi ada satu keadaan yang sangat berbeda. Ada seorang pengemis bernama Lazarus. Bahkan bukan hanya menjadi seorang pengemis, dikatakan badannya penuh dengan porok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Pernah dengar peristiwa Ayub? Pernah ya? Waktu mati anaknya, istrinya masih hodo rokapku. Waktu hilang hartanya, mungkin kalau perempuan zaman sekarang sulit dicari seperti itu. Habis hartanya tetap stay. Meninggal anaknya tetap stay. Mulailah ketika dikatakan dia kena sakit kusta, artinya busuk dari ujung kaki sampai batok kepalanya itu busuk. Ini seperti borok, busuk. Apa yang terjadi? Disitulah kau dulu ya, katanya kan. Bahkan dikatakan kutukilah Tuhan Allahmu itu. Apa yang dikatakan oleh Ayub? Engkau seperti wanita bodoh, wanita gila. Apakah kita harus menerima yang baik saja yang dari Tuhan? Dan ketika keadaan tidak baik kita berkata Tuhan itu tidak baik. Ya, saya tidak tahu dalam rumah tangga saudara. Ya. Tapi saya berharap saudara, dasar pernikahan itu memang Kristus. Karena kalau bukan Kristus yang dasar pernikahan, tidak usah dulu tunggu dia kena sakit kusta. Kata-kata yang gak cocok dengan perasaanmu pun bisa membuatmu mengundurkan diri. Saya resign. Emang ada resign dalam pernikahan? Tidak ada ya. Nah, karena sudah dipersatukan, hanya maut yang memisahkan. Oke, jadi ada dua keadaan yang sangat bertolak belakang dan berbeda. Si Lazarus tadi, dia bukan hanya menjadi pengemis yang miskin, tapi juga dia penuh dengan luka borok. Ayat 21 dikatakan, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu.
Jadi Bapak Saudara bisa kita lihat keadaannya sangat menderita sekali. Tadi kami ngobrol sama Bapak Feli sebelum ibadah tadi pagi, karena Feli lagi kurang sehat. Tadi kami mampir, dan ketika ngobrol dibilang mengenai di Kabanjahe, sekalipun kota kecil tidak ada pengamen dan penulis. Karena Bapak Feli bilang di sana toke sayur semua, katanya. Orang banyak duit. Saya bilang sebenarnya bukan soal materi, tapi soal mental. Tidak semua orang kaya, tapi mereka punya mental yang berbeda. Artinya kalau nggak ada, ya kerja. Jadi beda sekali memang kalau pajak Horas sama dengan pajak Kabanjahe. Kabanjahe jarang orang kecopetan. Pajak Horas silap dikit hilang. Napas pun kalau nggak dijaga putus. Jadi cukup bahwa ini pengemis tadi, dia juga untuk menghilangkan laparnya, dia hanya makan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Bahkan dikatakan malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Jadi penderitaannya bukan penderitaan saja, tapi penuh dengan penderitaan. Bapak Saudara sudah punya penderitaan yang lengkap? Kayaknya belum. Semua kita ini masih banyak hal yang harus kita syukuri. Ya, Saudara, masih banyak hal yang harus Bapak sudah syukuri kan? Pasti. Inilah seharusnya tadi nggak disebut keluarganya pun. Saya mikir juga bahwa di Taman juga yang mau dengan punya penderitaan lengkap. Ya sama-sama menikmati penderitaannya lah nanti, kan begitu kira-kira. Nah, tapi saya percaya Bapak Saudara masih banyak hal yang harus disyukuri, sekalipun tidak tiap hari bisa bersukaria dalam kemewahan seperti orang kaya tadi. Tapi saya percaya ada banyak hal yang Bapak Saudara dapat syukuri dalam sukacita untuk bersyukur kepada Tuhan. Selanjutnya dikatakan, kemudian matilah orang miskin itu. Berarti saya mau katakan mati itu nggak harus kaya atau miskin. Tapi mati itu setiap manusia jalani. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa dan harus menjalani kematian yang berbeda. Orang yang mati di dalam Kristus beroleh kebangkitan hidup di dalam Dia. Selanjutnya dikatakan kemudian matilah orang miskin itu. Lalu apa? Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Berarti bukan soal statusnya, bukan soal keadaannya yang apa, tetapi siapa yang jemput di hari kematian itu. Saya nggak tahu ya, Bu Saudara, nanti semua kita ini akan nunggu antrian ya. Ketika mengakhiri perjalanan, siapa yang menunggu kita? Saya berharap kita semua seperti Stefanus, yang ketika dia sekalipun dianggap penjahat, dianggap pemberontak, sampai dihukum mati dengan dirajam dengan batu oleh kerajaan dunia, tapi dalam kerajaan sorga dia disambut dengan penuh kehormatan. Apa yang dikatakan oleh Stefanus, aku melihat Yesus di sebelah kanan Allah Bapa, dan dikatakan mereka berdiri menyambut kedatangan Stefanus dalam kerajaan Allah. Jadi, saudara, di dalam kerajaan dunia dia dianggap hina, dianggap terkutuk, dianggap pemberontak dan harus mati, dan memang dirajam dengan batu. Benar dia mati? Benar. Tetapi di kerajaan Allah dia seorang yang sangat terhormat, disambut oleh kerajaan Allah. Saya nggak tahu, saudara, kalau saudara masih mendambakan kehormatan dunia, silakan. Tapi saya mau katakan, saya harus beritahu, kehormatan kita adalah kehormatan kerajaan Allah. Jadi saya berharap arah perhatian hidup kita berbeda dengan dunia ini. Jadi dikatakan dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Abraham itu siapa? Bapak orang percaya, Bapak orang beriman. Dia disebut Bapak orang percaya bukan ketika dia menerima janji atau dikatakan aku akan memberikan engkau anak dan keturunanmu seperti pasir di laut, bintang di langit. Padahal istrinya mantul. Bukan di situ, tetapi di mana Abraham disebut sahabat Allah, disebut sahabat Tuhan, disebut Bapak orang beriman.
ketika dia melakukan perintah Tuhan. Kapan dia melakukan perintah Tuhan itu? Ketika janji itu diberikan, anak itu diberikan, Allah minta anak itu dipersembahkan. Dan dia kerjakan. Dan ketika dia kerjakan itu tanpa keraguan dan dia lakukan itu sekalipun tidak cocok dengan dirinya, tetapi dia tahu bahwa dia apa dikatakan. Bahkan ketika Ishak berkata, mana korban kita? Apa yang dikatakan oleh Abraham? Allah sudah menyediakannya. Jadi Ibu Saudara, makanya bangunlah relasi yang baik dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau tidak gagal mengenal siapa Tuhan yang kau percayai itu. Jadi kita tahu bersama bahwa Abraham adalah bapak orang beriman, bapak orang percaya. Artinya berarti ini si Lazarus anak Abraham. Karena hanya anak yang bisa duduk di pangkuan bapa. Hanya anak yang punya hak, hanya anak yang terhormat, hanya anak yang sangat yang punya posisi, dia ada di pangkuan Bapa. Makanya saya percaya bahwa saudara akan memangku orang yang dikasihi. Sama halnya Lazarus tadi dikatakan dia ada dan dibawa ke pangkuan Abraham. Berarti dia adalah orang beriman. Keadaannya bisa sulit, penderitaannya bukan hanya mungkin penderitaan biasa, tetapi penderitaannya penderitaan sempurna. Tetapi yang membuat dia berbeda, membuat dia bernilai, membuat dia terhormat adalah ketika dia adalah orang beriman pada Allah. Jadi makanya saya katakan begini, benar bahwa tidak ada, makanya di kekekalan semua yang ada di dunia ini adalah sampah. Pernah dulu ada satu hamba Tuhan berkata, Bapak Saudara, kumpulkan emas banyak, kumpulkan uang banyak. Ketika kalaupun bisa lewat kuburan, artinya dibawa ke surga, malaikat akan hentikan juga. Sampah dong pada tempatnya, di sini bukan tempat sampah. Karena artinya apa? Bahwa dalam kekekalan semua kemewahan, semua kehormatan, semua kemuliaan yang ada di dunia ini tidak dapat menyentuh titik terkecil di dalam kekekalan. Tapi kalau kita udah punya Yesus, segala kemuliaan, segala yang ada di surga kita disebut menjadi ahli-ahli waris kerajaan surga. Tapi sering sekali kita membuat nilai Yesus itu biasa aja. Makanya ya saya berharap Bapak Saudara datang kepada Tuhan mulai berubah. Mungkin dulu karena fasilitasnya, ya sama kayak contohnya dulu seorang perempuan sama laki-laki kan, ketika mengenal dia akan cari tahu dulu siapa ini anak, apa yang dia punya, apa pekerjaannya. Ya mungkin sama juga, sebelumnya mungkin Bapak Saudara datang kepada Tuhan karena mujizat, sebelumnya Bapak Saudara datang kepada Tuhan karena berkat, Bapak Saudara datang kepada Tuhan karena ini, itu, dan itu, Bapak Saudara datang kepada Tuhan karena surga. Tapi kalau sampai saat ini datang kepada Tuhan karena itu, engkau menjadi penjahat dalam hubungan itu. Kalau sampai saat ini engkau mencintai Tuhan karena fasilitasnya, engkau adalah penjahat. Engkau lebih penjahat daripada penyamun yang disebut di dalam Alkitab ini. Karena seharusnya kita sudah harus mencintai pribadinya. Benar nggak Bapak Saudara kalau diperlakukan demikian? Engkau dihargai, engkau dihormati, engkau dikasihi karena apa yang ada padamu. Sakit nggak? Jahat nggak? Demikianlah kita perlakukan dia. Jadi Bapak Saudara, saya berharap kita sudah berubah. Kasih tahu dulu kiri kanannya, berubah kawan, bilang. Kasih tahu dulu, berubah dulu kawan, bilang. Kamu juga, bilang. Jangan cuma bilang orang berubah, kita gak berubah kan. Jadi harus sama-sama berubah. Dan selanjutnya ayat 23 dikatakan cukup jelas. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas
dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi, saudara, saya tidak akan memperpanjang, mungkin minggu depan kelanjutannya karena waktu ya. Rupanya waktu ini memang cepat sekali. Jadi saya akan bahas sampai ayat ini saja, ayat 23, kelanjutannya minggu depan. Ayat 23 dikatakan orang kaya itu juga mati. Berarti bukan hanya Lazarus semiskin yang menderita itu yang mati, tetapi orang kaya itu juga mati. Si Lazarus tadi dikatakan tidak disebut, di sini dikatakan lalu di apa itu? Dikubur. Pernah nggak Bapak Saudara? Makanya Lazarus tidak disebut dikubur. Kita nggak tahu ya, memang nggak dicatat Alkitab. Tapi ketika saya merenungkan peristiwa ini Bapak Saudara, dunia sering sekali mayat orang kaya itu beda diperlakukan dengan mayat orang miskin. Betul atau benar? Ini rata-rata orang Batak di sini. Kalau kaya, hula-hula, burung dari segala penjuru bumi datang. Tapi kalau orang susah, tetangga pun tak bisa kaya, bahkan tidak tahu. Jadi orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Lazarus tadi tidak disebutkan, tapi yang disebutkan cukup jelas, dia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Tapi di sini orang kaya ini berbeda sekali. Dia tidak disebut, tapi dikatakan lalu dikubur. Saya juga di Jakarta sering melayani kedukaan. Ya, kalau di rumah dukanya Jelambar, itu sosialnya tinggi. Tapi kalau udah happen, biasanya tulis tujuannya udah berbeda lagi. Makanya kan ada kelas-kelasnya memang dunia ini. Ya, kelas elit, eksekutif, premium, subsidi. Dan kita ini ada di kelas mana ini? Oh iya, lupa kalau ini subsidi ya. Itu kan eksekutif metode, tapi saya percaya ini akan jadi eksekutif. Bukan hanya premiumnya, tapi eksekutif. Jadi saya selalu melihat sangat berbeda. Kalau orang kaya itu lama sekali dipoto-foto. Orang yang memang dapat subsidi, nah, itu beda sekali. Fotonya pun gak ada yang mau foto. Tapi kalau orang kaya itu petinya itu pun lumayan untuk dipoto, karena ada fotonya di samping petinya gitu. Nah, jadi berbeda sekali. Makanya perlakuan ketika dikubur tadi, makanya saya mau katakan tidak ada yang berharga di dunia ini sebenarnya. Apa yang dihargai, apa yang dihormati, apa yang disukai, apa yang dikagumi dunia ini sementara saja. Sementara. Dan dikatakan singkat. Tetapi dikatakan bukan hanya dikubur masalahnya, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Jadi sangat berbeda. Orang percaya, orang beriman, Abraham sama Lazarus tadi, dia ada di dalam Firdaus. Firdaus itu artinya taman Tuhan. Artinya mereka hidup dalam hadirat Allah yang kekal. Kenapa dalam doa Bapa kami kita katakan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tadi ada buku saya bawa dari Jakarta. Saya nggak tahu rumah tanggamu seperti surga atau seperti neraka. Ada dalam sukacita atau dalam duka cita. Kalau orang Karo bilang kebenenlah kepaten, artinya tidak ada yang meninggal tapi berduka cita. Nah, rumah tangga kan menyedihkan itu. Dalam rumah tangga kita nggak ada yang meninggal tapi berduka cita. Nah, saya berharap, saya percaya di sini adalah orang-orang yang bersuka cita ya. Sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Jadi ada di tempat penderitaan sementara. Ini belum Gehenna, belum neraka. Ini disebut Hades. Itu adalah satu tempat penderitaan sementara, ibarat menuju menantikan Tuhan Yesus datang kembali. Dua tempat inilah bagi orang yang sudah meninggal. Jadi kalau ada orang meninggal dibilang, oh tadi datang malam, itu bohong. Tadi
anak saya dan mungkin kita bilang ini keluarga tadi meninggal, udah datang tadi ke kamar begini. Itu iblis. Karena orang yang sudah meninggal sudah ada tempatnya. Ya pengarkan. Berulang kali pernah kami ke gerowong nyasar di kuburan. Nanti bangun dia gini, tamparin. Orang yang udah meninggal udah ada tempatnya. Jadi jangan kita berpikir di kuburan. Kita kan seperti Indonesia ini kan unik. Permisi bilang di kuburan. Terus dia bilang iya katanya, repot. Penjaga kuburannya itu bukan orang yang udah mati itu, karena yang mati gak ada tempatnya. Nah, jadi tempatnya di tempat alam maut. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, baru nanti dicampakkan ke api yang menyala-nyala. Dengar, neraka, jangankan kita ini punya tubuh, coba-cobain dulu tangannya masing-masing, sakit gak? Sakit. Karena matahari panas. Iblis enggak punya tubuh, tapi dalam neraka itu, dalam murka Allah yang menyala-nyala itu sangat menakutkan bagi dia. Jadi ini penting Bapak Saudara, makanya saya mau katakan mengerikan hidup tanpa Yesus. Makanya minggu depan saya akan sampaikan kelanjutannya bahwa sangat mengerikan hidup tanpa Yesus. Makanya kalau Bapak Saudara tahu betapa mengerikannya manusia tanpa Yesus, engkau tidak akan membiarkan orang-orang yang engkau kasihi tanpa Yesus. Kalau kita mengerti betapa mengerikannya manusia itu tanpa Yesus, engkau tidak akan membiarkan siapapun yang ada di hidupmu tanpa Yesus. Jadi minggu depan saya akan lanjutkan materi ini. Saya ada pemain musik, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan. Jadi Bapak Saudara, mungkin dalam dunia sementara ini sering sekali Bapak Saudara iri sama kemewahan dunia ini. Mungkin kau melihat, oh dia punya ini, saya tidak punya. Sama seperti Lazarus, betapa menyedihkannya dia bisa melihat satu kenikmatan yang sangat nikmat dunia punya yang bisa dinikmati oleh seorang kaya raya. Mungkin Bapak Saudara juga punya pengalaman. Mungkin kau melihat kenapa dunia ini bisa seperti itu. Kenapa keadaannya bisa lebih dari saya. Tetapi saya mau katakan bahwa, dengar, kalau minggu depan saya katakan bahwa begini, orang kaya itu yang tadinya terhormat terbalik keadaannya. Lazarus yang pengemis, dia mengemis untuk makan, bahkan menunggu apa yang jatuh dari meja. Artinya bukan pemberian, tapi yang jatuh artinya sampah. Tetapi di kekekalan kebalik, orang kaya ini yang berkata, Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus supaya ia mencucukkan jarinya supaya meneteskan air, karena saya sangat dahaga. Artinya apa? Si orang kaya itu menjadi pengemis di kekekalan. Sama seperti ini. Jadi kalau engkau sudah menderita penderitaanmu lengkap di dunia, jangan lengkapi lagi penderitaanmu di kekekalan. Kalau udah lengkap di dunia ini penderitaanmu ke neraka juga kan. Iblis pun ketawa, kita hanya malaikat, lucu lu. Jadi saya percaya semua kita akan berubah karena Yesus mengubah segala sesuatu. Saya dan kita sudah berdiri, angkat satu lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sebentar. Hidup ini
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bapak Saudara, hidup ini sangat berharga. Jangan sampai kau merasa bahwa ada yang lebih berharga dari hidupmu. Kadang kau memperbudak dirimu kepada sesuatu yang sementara, sementara apa yang Tuhan berikan bagimu itu jauh lebih penting. Makanya Yesus berkata, apa yang kau khawatirkan? Tubuhmu lebih penting dari pakaian indah yang diinginkan dunia. Bahkan apapun yang Tuhan berikan, Tuhan pelihara. Bahkan dikatakan burung pipit pun Tuhan pelihara. Apalagi ada benih dari Tuhan dari hidup kita. Tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa Tuhan. Manusia bisa hidup karena Tuhan yang memberi kehidupan. Jadi jangan kau menganggap apa yang Tuhan berikan padamu itu tidak berarti, tidak penting. Karena apa? Karena kau hanyut, engkau terbawa kepada arus dunia ini. Saya berharap saudara, mari kembalilah, hargai apa yang Tuhan percayakan bagimu. Mungkin kau seperti Lazarus melihat keadaan yang sangat berbeda. Saya tidak tahu kenapa Tuhan selalu menggerakkan saya melihat keadaan di sini seperti itu. Cemburu Bapak Saudara pada dunia ini. Cemburu Bapak Saudara kepada hal yang apa dunia bisa kerjakan. Bapak Saudara bisa cemburu dengan apa yang dunia bisa miliki. Sampai engkau melupakan bahwa engkau sudah memiliki yang jauh lebih penting dari itu. Engkau sudah punya Yesus, itu jauh lebih penting dari apa yang dunia bisa berikan bagimu. Saya berharap kita bukan menjadi Lazarus pengemis-pengemis hina. Tetapi saya berharap kita Lazarus pengemis-pengemis yang diubahkan. Kita punya nilai Bapak Saudara. Tetaplah beriman, tetap percayalah pada Tuhan. Bahwa Tuhan bisa jauh lebih memberikan yang terbaik daripada dunia yang dapat berikan bagimu. Tetaplah beriman pada Tuhan bahwa dunia mungkin bisa mengerjakan banyak hal. Tapi saya percaya kalau kita beriman pada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan dapat mengerjakan jauh lebih baik dari apa yang dapat dunia kerjakan bagimu. Jadi mau sampai kapan kita ini menjadi orang-orang terkutuk yang mengandalkan dunia dan kekuatan kita? Kalau engkau percaya Tuhan, andalkan Tuhan. Bergantunglah pada Tuhan. Jangan capek melihat keadaan dunia yang selalu membodohi kita. Lihatlah kepada Tuhan dan kebenarannya, supaya engkau diubahkan, dipulihkan, dan engkau melihat perbuatan kebesaran Tuhan itu sangat mulia dan ajaib. Oh Tuhan, pakailah Kembali kami diingatkan Tuhan, untuk kami terus mau pandang kasih-Mu saja Yesus. Kami hanya mau terus memandang wajah-Mu Tuhan. Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin hari semakin jahat Tuhan. Di
Di tengah godaan dunia yang semakin besar ya Bapa, kami mau terus berdiri di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Engkau Bapa. Kalau mungkin di mata dunia kami disepelekan Tuhan, kalau mungkin kami dipandang sebelah mata ya Bapa, kami dihina, kami direndahkan, kami dihujat, tapi kami percaya selama kami punya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup bela setiap kami. Engkau Tuhan yang sanggup angkat setiap kami Tuhan. Sebab hidup kami berharga di mata-Mu Bapa. Engkau yang jadikan kami biji mata-Mu yang berharga Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih karunia-Mu saja itu sudah cukup bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu saja itu sudah cukup bagi kami Bapa. Karena kami tahu dan kami sadari, kalau bukan karena pertolongan-Mu Tuhan, kami tidak mungkin ada berdiri sampai saat ini. Kalau bukan karena tangan Tuhan yang setia, kami tidak mungkin kuat hingga saat ini Tuhan. Semua hanya karena kemurahan. Ajari kami untuk selalu menghargai setiap kebaikan-Mu Tuhan. Ajari kami untuk selalu menghargai setiap nafas yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami Tuhan. Ajari kami untuk selalu merendahkan hati. Karena kami tahu segala yang kami miliki semuanya berasal daripada-Mu. Dan semuanya kami mau kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sungguh terberkati melalui firman-Mu Bapa. Kami sudah dikuatkan, bahkan kami sudah dimenangkan melalui firman-Mu Yesus. Firman-Mu biarlah hidup dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami yang terkasih, beserta dengan keluarga, istri, ibu Gembala kami Tuhan. Tuhan yang jamah, Tuhan yang lawat ya Bapak. Segala apapun yang menjadi pergumulan, kerinduan mereka Tuhan dalam rumah tangga, Engkau Yesus yang menjadi jawaban Tuhan. Kami percaya pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan Tuhan. Waktu-Mu selalu yang terbaik bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang percaya dan mau terus mengandalkan Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Engkau berkati terus pelayanannya, berkati terus kesehatannya Tuhan, pekerjaannya ya Bapa. Tuhan yang turut campur tangan Tuhan. Biar semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui pelayanannya. Semakin banyak anak-anak yang mau bertobat sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan. Di hari-hari yang semakin jahat ini Tuhan, kami hanya mau terus berpegang hanya kepada-Mu Bapa. Karena hanya di dalam Engkau ada keselamatan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu yang berharga bagi setiap kami. Ini doa kami Tuhan, Engkau yang sempurnakan sebab Engkau Allah kami yang maha sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami terima berkat kemenangan dari-Mu Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan boleh kembali duduk. Dan sebentar kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Kakak Intan. Dipersilakan. Halo Bapak Ibu, kita mau dengar pengumuman sepekan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ibadah di tempat ini. Kalau belum punya gereja, minggu depan kita undang lagi sama-sama beribadah di tempat ini. Oke, sore nanti ibadah sekolah minggu jam 4 sore di gereja. Untuk anak-anak mari kita sama-sama datang. Kita juga mau latihan Natal. Untuk adik-adik yang gede kita boleh latihan Natal di jam 3:30 ya. Kemudian ibadah keluarga diadakan kembali mulai awal tahun. Ibadah kaum wanita juga seperti itu, tapi mungkin ada latihan Natal. Kemudian ibadah youth juga sama, diadakan kembali di awal tahun. Lalu untuk ibadah minggu depan, oralnya Kakak Oci, singernya Kakak Gio, multimedianya Abang George, kemudian asyirnya Nantolang kita. Oke. Kemudian yang setelah kita bahas sebelumnya akan ada gathering Paskah di bulan April 2026. Nanti ibadah Paskah kita akan ada gathering. Nanti ada juga formnya. Sepertinya belum ada yang isi. Nanti kita mau sama-sama isi formnya supaya kita bisa data, kita bisa akumulasiin juga biaya, biar kita tahu berapa biaya yang akan kita butuhkan. Nanti bisa disounding. Tapi untuk nabung udah boleh dimulai dari sekarang. Dari kemarin-kemarin udah ada juga yang nabung.
boleh ditabung ke KOC. 10.000 boleh setiap minggu, jadi nanti pas biayanya kita umumin nggak terlalu berat seperti itu. Kemudian, oke, Natal. Natal sekolah minggu, Jesus is my hero. Dia tanggal 7 Desember, nanti ibadahnya jam 3 sore di tempat ini. Boleh anak-anak sama-sama hadir, bawa teman-temannya juga boleh jam 3 sore, 2 minggu lagi. Kemudian Natal umum, konsisten, tanggal 14 Desember, jam 4 sore di tempat ini. Pembicaranya Bapak Jeffrey, kita boleh sama-sama hadir juga di tempat ini untuk sama-sama merayakan ibadah Natal. Kemudian laporan dana Natal, puji Tuhan kita sudah cukup biayanya, dananya sudah cukup dan ada kelebihan dananya 1.700.000 sekian yang akan dialokasikan untuk family gathering. Jadi nanti kelebihan dana kita kalau masih ada setelah dikurangin dari ibadah akhir tahun atau Desember, kelebihannya akan kita alokasiin untuk ibadah gathering kita di bulan April. Lalu yang terakhir, pengumumannya diakonia. Kita mau umumin, sebenarnya ini pengurusnya udah lama. Pengurus diakonia kita ada Kak Keva, Kak Oci, Nantu Langvita, Nauda Sipayung, Mama Gio, Mama Grace, sama pastinya ada Ibu Gembala ya. Semua kita di sini adalah anggota tim diakonia. Tetapi misalnya Bapak Ibu belum pernah isi form jemaat, boleh nanti sama-sama isi supaya datanya kita punya nomor handphone, alamat segala macam. Jadi untuk setiap berita sukacita ataupun duka cita, nanti kita boleh sama-sama tahu, kita boleh sama-sama mendoakan oleh tim pengurus diakonia. Oke, sepertinya pengumumannya sudah cukup, saya kembalikan kepada hambanya. Terima kasih. Jadi tadi sudah cukup jelas pengumumannya ya. Jadi mungkin tidak salah saya undang ke depan dulu pengurus diakonia yang sudah dipanggil tadi, biar yang lain juga bisa lihat, kenali wajahnya. Yang pertama, Mama Keva, selama ini memang dia sendirian. Nah, diakonia gereja ini adalah pelayanan yang terus, artinya tidak bisa, bukan hanya sekali, tetapi terus menerus. Sama Kak Hosea, Mama Pita, Mama Sipayo Guru Panjaitan, Mama Gio, juga sama Mama Grace. Oke, jadi kenapa kita buat pengurus ini? Karena beberapa kali ada peristiwa, entah kedukaan, sakit. Kadang kalau saya pribadi sangat terbatas. Jadi ini adalah tim diakonia pengurus. Tapi semua kita ini anggota. Semua kita ini saling melayani. Dan selama ini yang mendampingi saya opung-opung memang. Tapi opung-opung kalau mereka diajak, mendukung, dilibatkan. Tapi inilah kita semua sama-sama saling melayani. Jadi kalau ada perihal pergumulan doa, berita sakit, berita duka cita, atau kelahiran, bahkan juga mungkin ada mau info pernikahan, ya nanti Bapak Saudara bisa melalui tim inilah nanti yang membantu kita dan kita doakan. Karena kadang begini, melayani itu tidak mudah. Karena belum tentu yang dilayani itu bisa berterima kasih. Tetapi kita melayani karena Yesus sudah terlebih dahulu melayani kita. Sebab itu saya undang kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita akhiri nanti ibadah ini, kita berdoa bersama-sama bagi rekan-rekan kita yang akan melayani terus di gereja kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami
bagi rekan-rekan kami yang akan melayani sebagai pelayanan diakonia di gereja kami Tuhan. Bapa di sorga, biarlah Engkau mengurapi setiap mereka secara pribadi. Biarlah hikmat dari sorga turun dalam hidup mereka. Dan biarlah hati-Mu melimpah di dalam hati mereka, sehingga hidup mereka penuh dengan kasih, dan kasih-Mu mengalir melalui hidup mereka. Jadikan mereka menjadi pelayan yang hidup di hadapan-Mu. Dan kami berdoa biarlah dalam pekerjaan Tuhan, Engkau mampukan mereka dengan hati yang bijaksana, dengan kecakapan untuk mengerjakan segala sesuatunya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya semua kami yang ada di tempat ini, kami saling melayani, kami saling lebih giat lagi untuk saling menjadi berkat bagi satu sama dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan sudah berkati. Bahkan kami percaya Tuhan juga memberkati setiap para pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian. Bahkan umat-umat-Mu setiap kami yang hadir, tanpa terkecuali Engkau melihat, Engkau kenal jalan hidup kami. Semua kami berharga di hadapan Tuhan. Biarlah kehormatan, biarlah kekuatan, kuasa kemuliaan-Mu terus menyertai setiap hidup kami. Berkati setiap pribadi, rumah tangga, keluarga, setiap pekerjaan. Bahkan bagi kami yang merindukan keturunan, jodoh, bahkan apapun pekerjaan, Tuhan buka jalan. Bahwa ketika Tuhan buka jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Berkati kami semua tanpa terkecuali yang tidak dapat hadir dimanapun berada, Tuhan juga lawat dengan anugerah-Mu. Segala penyakit kami sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Segala kelemahan kami beroleh kekuatan, dan kami beroleh hikmat dari Tuhan. Terima kasih. Berkati juga pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan berkati dan jadikan kami menjadi berkat di tempat ini. Berkati lingkungan kami, Metro Cibunar, Parung Panjang, bahkan Indonesia, diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan. Jika waktu dekat kami akan mengadakan perayaan Natal, tapi satu hal ini kerinduan kami, biarlah di dalam setiap perayaan yang kami lakukan, Engkau ditinggikan, dimuliakan. Akan semakin bertambah banyak lagi jiwa yang akan datang kepada Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Kami percaya Engkau turut bekerja dalam semuanya. Korban persembahan yang kami bawa kepada Tuhan biarlah menjadi korban syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Saudara, sebelum kita akhir semuanya, mari kiranya terimalah berkat rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita, dan cinta kasih sayang Allah yang sempurna, yang kekal dan mulia, yang telah dan sudah kita terima, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menjadi kekuatan, sumber hikmat, sumber kuasa dan kekuatan untuk kita terus berjalan hidup dalam jalan kebenaran dan mempermuliakan Tuhan. Terimalah segala anugerah Tuhan dalam hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, ekonomimu, semuanya, masa depanmu, menikmati segala anugerah Tuhan. Terimalah semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus berkati semua.